Baik, terima kasih. Saya hanya ingin mengungkapkan secara singkat bahwa Undang-Undang Dasar 2005 ini tentu merupakan karya manusia yang tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahannya. Yang pertama. Yang kedua, ini terbukti dalam praktek kehidupan ketatanegaraan kita. Tujuan negara kita ini semakin jauh, semakin tidak bisa diwujudkan dalam upaya pemberian perlindungan jaminan hak asasi, peningkatan kesejahteraan rakyat, ya, dan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Semua itu ini akibat daripada Undang-Undang Dasar 2002. Karena itulah baik dalam konteks konstitusionalitas maupun landasan filosofis, sosiologis yang tadi oleh dikemukakan oleh Pak Dr. Sadikin, itu sudah betul sangat fundamental dalam pemikirannya. Ini bukan acak-acakan mau kembali Undang-Undang Dasar yang notabene banyak orang berkata kalau yang demikian tadi selepas kehilangan ya komitmen kebangsaan Anda sebagai bangsa yang nasional. Saya kira itu. Terima kasih. 46 pasal yang ada di Undang-Undang 45, kami sudah membahas kurang lebih 6 pasal. Dan tapi yang kami bahas 6 pasal pertama adalah 6 pasal-pasal inti. Misalnya pasal 1, pasal 2, pasal 3, lalu berkaitan dengan pasal 3. Itu kami sudah bahas, bahkan kami sudah mencoba menyempurnakan tanpa kemudian mengubah hasilnya. Kami sudah sampai di sini. Yang kedua, tidak lanjut ngapain? Kami akan melanjutkan pembahasan sampai dengan selesai. Tanpa mengubah ya hasilnya, tapi kemudian kami mengadendum. Itu memang agenda dari Presiden Konstitusi. Yang ketiga sekarang, di mana konsistensinya? Tadi yang tanya konsistensinya siapa tadi? Ada di sebelah kanan. Anda pegang ini nggak? Pegang. Silakan Anda ambil yang kedua. Gambar kedua. Gambar kedua saja sudah menunjukkan, Anda bayangkan di situ, gambar kedua saja sudah menunjukkan inkonsistensi. Undang-Undang Dasar 2002 pada hakikatnya merujuk pada pasal 6A ayat 2, dia memperlakukan authoritarian legalism. Itu kita lihat. Jadi kalau sudah politik berantakan, demokrasi berantakan, sosiologi berantakan, ketemu berantakan di ekonomi, maka berantakan negeri kejadian. Apalagi saya tambahin sedikit. Apalagi Anda menerapkan kebijakan perekonomian yang statusnya apa yang kita sebut sebagai financialization. Bangga dengan obligasi berbunga tinggi yang berakibat pada Anda semua yang miskin-miskin itu membayar orang kaya. Itu financialization. Itu akibat pasal 33 ayat 4. Itu akibat pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. Nah, lebih lanjut kita ubah. Tadi kita ubah misalnya pada pasal 33 ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kita sudah ubah menjadi bumi, air, dan dirgantara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kita tambahkan kata-kata dirgantara. Pertanyaan, kenapa tidak menggunakan antariksa? Nah, di sini muncul perdebatan. Jadi, sebagai jawaban atas pertanyaan Anda, kami melakukan pembahasan atas perubahan atas penambahan, bukan perubahan, atas penambahan Undang-Undang Dasar 45 secara multidisiplin. Kami menggunakan pendekatan politik, kami menggunakan pendekatan hukum, kami melakukan pendekatan yang namanya sosiologi, kami melakukan pendekatan ekonomi, kami melakukan pendekatan ilmu hukum internasional dan hubungan internasional. Jika kita melihat dalam spektrum yang lebih luas, begitu pembahasan satu ayat saja bisa makan berjam-jam. Contoh sederhana, Anda ambil otonomi dalam konsepsi apa? Apalagi kemudian otonominya dikaitkan dengan posisi perkembangan digital. Bagaimana batasan-batasan otonomi dengan perkembangan digital itu? Nah, itu yang mesti kita antisipasi dan itu kita rumuskan secara baik, secara mendalam. Bagaimana jawaban atas posisi Undang-Undang 45 sesungguhnya setelah memberi petunjuk dan perkembangan zaman harus kita adopsi dan kita adaptasi. Baik, masih ada lagi? Bapak Ibu sekalian? Cukup.